فاتحة والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة جميع الأولياء ثم إلى اللهم ارحمهم وعافهم وعف عنهم جل جلاله الله. نوينا تعلم تعليم تذكر تذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله ينجينا من الفتن والمحن ما ظاهر منها وما بطن ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يكفينا إن شاء الله بعض الجمعة رحمتك نستغيث برحمتك وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال جل شأنه, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung akan urusannya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar bakal dibalas dengan sempurna, akan balasan kepada mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya sempurna, tanpa bisa dihitung. Saking banyaknya, saking sempurna. Orang kalau udah sempurna, Masya Allah, berarti kalau orang sempurna, sabar dia. Ya, kalau orang udah disebut dengan sempurna, berarti sabar. Misalnya dibilang sempurna, Masya Allah, berarti sabar. Dan sabarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang sabar bukan karena Allah. Orang ngaji sabar kalau dia niatnya kerja, nggak sabar. Karena dia ngaji niatnya kerja, nggak sabar tuh dia. Yang namanya sabar itu berketerusan, kemudian berketerusan, kemudian berketerusan sampai kapan? Sampai wafat. Sampai wafat. Makanya jaga nih sabar kita, karena sabar tidak pernah ada ujungnya. Ada awal tanpa ada ujung, itu yang namanya sabar. Dan tidak ada ungkapan hati-hati nih, kesabaran saya habis. Enggak. Kesabaran kaum muslimin tidak pernah ada habisnya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat enggak pernah ada habisnya. Terus sabar dan sabar. Kapan lagi? Sabar dan sabar. Kapan lagi? Sabar dan sabar. Wa hakadha 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan juga orang yang sabar selalu menanti dan menanti, menunggu dan menunggu demi kebaikan bersama. Misal, kalau misalnya ada orang tua sabar kepada muridnya, terus dinasihatin terus, nah jangan banyak main HP, nah jangan banyak main HP, nah jangan banyak main HP, terus sabar dan sabar dan sabar dan sabar dan sabar. Apakah ada batasnya? Tidak. Sama begitu juga guru dengan muridnya, nah jangan main HP, nah jangan bergadang, nah ibaratnya bantal jangan dibakal main. Ketika bantal dibakal main, nanti akan ada perhara penting. Kenapa? Gara-gara bantal. Makanya bantal jangan ibaratnya tuh jangan disia-siakan. Perhara penting nanti akhirnya, ya. Itu nasihat guru kepada muridnya.
nasihat orang tua kepada anaknya. Dan terus sabar. Kalau misalnya kira-kira anak itu tidak menjalankan atau tidak patuh, atau murid tidak patuh, apakah berhenti? Tidak, terus dan terus dan terus dan terus, terus dan terus. Terus kalau misalnya muridnya udah menjadi ulama, apakah tidak dinasihatin? Terus dan terus, terus dan terus. Kan udah jadi ulama, terus dan terus. Karena memang batasan murid, walaupun dia udah menjadi ulama, tetap jadi muridnya. Batasan anak, walaupun dia udah jadi ulama besar, tetap adalah anaknya. Enggak mengatakan, oh saya udah jadi ulama besar, saya udah menjadi murid, mengatakan saya udah menjadi ulama besar, kemudian di hadapan gurunya nggak mau cium tangan, di hadapan orang tuanya nggak mau cium tangan. La haula wala quwata illa billah. Yang seperti itu bukan menjadi ulama besar, yang ada adabnya tidak besar, bahkan su'ul adab. Su'ul adab artinya su' itu buruk, adab itu adab berarti buruk adabnya. Buruk adabnya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dianggap gurunya adalah teman, dianggap gurunya teman bisnisnya, dianggap gurunya, dianggap orang biasa, na'udzubillah. Itu namanya su'ul adab. Gitu. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkah lagi maha tinggi berfirman, walaman sabara, dan bagi orang yang sabar. Siapa nih orang yang sabar? Orang yang sabar adalah bisa ada dua kemungkinan besar. Sabar dia menjalankan taat, sabar dia menjauhkan maksiat. Ada orang sabar menjalankan taat, terus dia sabar. Orang-orang pada tidur dia belajar, orang-orang tidur dia zikir, orang-orang tidur dia menghafal, orang-orang tidur dia berdakwah, orang-orang tidur dia terus bersungguh-sungguh menebarkan Islam di sana dan di sini. Itu namanya sabar. Sabar dalam menjalankan taat. Ada sabar dalam menjalankan maksiat. Ya, misal sesuatu yang bukan milik kita jangan diambil. Sesuatu yang bukan milik kita jangan dipindah-pindahkan. Sesuatu yang bukan milik kita jangan kita miliki. Sabar. Nanti juga kalau misalnya rezekinya tiba, itu bisa jadi milik kita. Oh, kita melihat ada duit 100.000, bukan punya kita, sabar, jangan kita ambil. Oh, kita melihat ada buah-buahan tapi bukan milik kita, kue bukan milik kita, jangan kita ambil. Sabar, 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 sabar terus dan sabar. Nanti Allah bakal berikan. Kalau Allah nggak berikan di dunia, Allah bakal berikan di akhirat. Udah begitu aja. Walaupun itu adalah 100.000. Walaupun itu adalah 100.000, kalau misalnya belum Allah berikan di dunia, ya nanti di akhirat. Berapa banyak mereka, para awliya Allah hidupnya dalam keadaan miskin. Mereka para ulama hidupnya dalam keadaan miskin. Sementara banyak orang datang ke wali, datang ke ulama, mau nyari duit. Mau nyari duit yang banyak. Sementara ulamanya miskin, walinya miskin. Dan miskin itu merupakan sebuah keindahan hidup buat mereka. Ya, kemiskinan itu adalah keindahan hidup. Kalau ada orang yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufran, hampir saja kemiskinan menjadi kekufuran, pemahamannya harus diperbaiki. Pemahaman di sini kufur atau kemiskinan di sini adalah miskin akidah, bukan miskin ekonomi. Kadal faqru an yakuna kufran, hampir saja kemiskinan, maksudnya kemiskinan akidah, kemiskinan ilmu, bukan kemiskinan lantaran ekonomi kemudian menjadi kufur, bukan. Justru kebanyakan mereka para aulia Allah, kebanyakan mereka para ulama orang miskin. Yang baginda Rasulullah dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ini junjungan para nabi dan rasul, doanya seperti itu. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Benar, baginda Rasulullah meninggal dunia tidak punya apa-apa. Yang beliau miliki di antaranya, bahkan itu hasil pinjaman beliau dengan orang Yahudi, yaitu baju besi. Ketika bertempur baginda Rasulullah pinjam dari orang Yahudi, minjam. Ya. Kemudian setelah itu dibalikan sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh mereka para sahabat dan keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya apa-apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsyuni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama kelompok mereka orang-orang miskin.
Ini doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat untuk berdoa seperti itu bingung. Waduh, ya Allah, kalau misalnya aku minta doa seperti ini gimana nih? Allahumma ahyini miskinan. Ada di antara kita yang berani untuk doa seperti itu? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Walaupun ngajinya udah 30 tahun, ngajinya 40 tahun, tetap ya Allah, hidupkan aku dengan banyak harta. Begitu gak? Dengan rezeki yang halal, yang baik dan berkah dan banyak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Emang susah. Mau betul-betul mengikuti baginda Rasulullah susah. Gitu. Ya, orang yang mengikuti baginda Rasulullah berarti pilihannya Allah. Orang yang mengikuti baginda Rasulullah, mengikuti jalan Rasulullah, mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang sembarang. Gitu. Diibaratkan batu bukan sembarang batu, tapi batu-batu pualam. Orang bukan sembarang orang, ini pilihan Allah. Habibullah, orang yang dekat dengan Habibullah, yaitu kekasihnya Allah, baginda Rasulullah, berarti pilihan Allah. Man ahabbal habib fahuwa mahbub. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, berarti dia dicinta oleh Rasulullah. Dia cinta dulu. Man ahabbal habiba fahuwa mahbub. Barang siapa yang cinta kepada al-habib, yaitu Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bakal dicintai oleh Rasulullah. Cinta dulu kepada Rasulullah, bakal dicinta. Cinta dulu sama Allah, bakal dicinta oleh Allah. Bagaimana mungkin kita tidak cinta kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah cinta kepada kita? Enggak ada jalannya. Jalannya kita cinta dulu sama baginda Rasulullah. Makanya di antara hal yang penting buat anak-anak kecil, sedini mungkin diajarkan bagaimana mereka cinta kepada baginda Rasulullah. Sedini mungkin tuh anak-anak kecil umat Islam diajarkan agar mereka cinta kepada Rasulullah. Soalnya kalau misalnya mereka sudah cinta kepada HP, di mana aja HP dibawa. Sampai ke toilet dibawa. Sampai lagi naik pohon jambu dibawa, lagi naik dibawa semuanya. Kenapa? Sudah mulai cinta kepada HP. Makanya palingkan agar anak-anak kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul. Karena orang yang cinta kepada Rasul nggak suka main-main. Orang cinta sama Rasul, dia sholawatan, dia banyak ngaji, dia banyak baca Quran, dia hafal Quran, dia hafal hadis Rasulullah. Tuh lihat, gitu, arahkan itu semuanya. Dan ini semuanya kewajiban kita, bukan cuma sekedar kewajiban ulama saja. Kewajiban ulama, kewajiban pejabat, kewajiban pimpinan, kewajiban rakyat, semuanya. Dia merasa dia muslim, jaga hal perkara seperti ini. Walaman sabara wa ghafara, dan bagi orang yang sabar dan orang yang ghafar, memaafkan. Pandai memaafkan orang, mudah untuk memaafkan orang. Allahu Akbar. Ini maafin susah nih jamaah. Udah dia difitnah, diomongin, diribahin, dihancur, nama baiknya udah dirusak. Tahu-tahu ada orang cuma sebegitu aja minta maaf. Allahu Akbar. Dimaafin lagi. Susah nih jamaah sekalian. Susah. Orang udah menghancurkan dan udah bahkan membinasakan dia. Dia, iya deh, ampunin. Allah aja maha pengampun. Tuh lihat. Tuh buat orang yang penyabar, orang yang pemaaf. Inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu diantara sekuat-kuat urusan. Jadi orang kuat adalah orang sabar. Orang yang kuat adalah orang yang memaaf. Pemaaf, sabar, pemaaf. Itu orang-orang yang kuat. Dimanapun mereka berada, di zaman apapun mereka berada, kalau dia sabar, dia kuat, dia pemaaf, ini diantara orang kuat. Orang kuat bukan artinya dia kebal. Dengan berbagai macam bacokan dia kuat. Dengan berbagai macam silet atau dengan berbagai macam pedang atau apapun benda-benda yang tajam apapun, itu bukan yang disebut dengan orang kuat. Ataupun dia membawa ratusan kilo. Kalau perlu tuh gunung dirubah, plok. Bukan orang yang sabar. Yang sabar, orang yang kuat adalah orang penyabar.
Orang yang kuat adalah orang yang pemaaf, itu dia. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berfirman, mutlak benar. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ucapan kita. Yang salah adalah ucapan masyarakat. Ucapan masyarakat biasa banyak salahnya. Tapi firman Allah, sabda baginda Rasulullah mutlak benar. Ucapan mereka para ulama-ulama saleh benar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat bakal masuk ke mereka di setiap pintu. Ini nanti di dalam surga malaikat bakal masuk di setiap pintu. Pintu pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Malaikat terus masuk di setiap pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga ada orang yang penyabar. Enggak ada orang yang masuk surga orang yang enggak penyabar. Marah-marah melulu, marah-marah melulu. Ngelihat ini marah, ngelihat itu marah. Bagaimana masuk surga? Tidak, neraka tempatnya. Karena orang yang marah-marah itu mukanya padam dengan merah, sebagaimana api neraka awal-awal tercipta berwarna putih kemudian memerah. Sama dengan muka orang yang sering marah-marah. Coba lihat orang yang marah-marah mulu, mukanya lihat aja, Allahu Akbar, nggak ada bagus-bagusnya. Dia marah lagi, nggak ada bagus-bagusnya. Dia marah lagi, nggak ada bagus-bagusnya. Masya Allah. Dikasih madu dia bilang manis, ya, dibilang kopi tanpa gula dibilang pahit. Emang seharusnya seperti itu. Tapi tetap aja orang yang marah-marah selalu dalam keadaan gerundal. Ibarat anak bayi dikasih ASI, dia nangis, dikeluarin, dia nangis, gitu. Ibaratnya tuh bayi lagi peng-pengan kayak begitu. Gitu. Begitu juga orang kayak begitu. Dia ada duit, dia marah, nggak ada duit marah. Awalnya nggak tahu mau ngapain tuh anak tuh. Tuh orang model kayak begitu bagaimana? Dia kaya marah, dia miskin marah, dia sehat marah, dia sakit marah. Tahu dia bilang. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Bingung model-model seperti ini. Tempatnya orang yang bukan penyabar berarti di mana? Di dalam api neraka. Gitu. Di dunianya seperti itu. Maunya panas mulu. Panas mulu, panas. Orang yang panas-panas mulu berarti neraka tempatnya. Tapi orang yang adem, tenang, pembawaan, jiwa adem, kepribadian yang santai, surga tempatnya. Karena surga adalah tempat yang sangat adem. Jadi itu mereka malaikat masuk ke pintu-pintu penduduk surga sambil berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian terhadap apa yang telah kalian sabar. Kalian sabar, tuh lihat. Dipuji sama malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah, dipuji langsung sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Salam buat kalian terhadap apa yang kalian lakukan dalam sifat sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Sabar lagi. Indah. Jadi sabar kelihatannya susah tapi bernuansa indah pada akhirnya. Sabar. Nih perempuan sabar. Kalau suami ngomong apa aja, udah ingat surga katanya. Ya. Suami ini lagi gimana, ingat aja surga. Ingat surga gak? Surga. Misalnya suami bilang, ini dan itu, ingat aja surga. Kan perempuan yang solehah adalah perempuan yang penyabar. Betul gak? Perempuan yang solehah adalah perempuan penyabar. Jadi kalau misalnya diginiin sedikit sama suami, ingat surga. Surga merindui, Masya Allah. Surga rindu kepada orang-orang yang betul-betul penyabar. Sabar lagi, ingat surga lagi. Karena surga tidak ada yang tengik. Hanya orang-orang tengik lah yang bakal masuk ke dalam api neraka tengik, Masya Allah. Jadi suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Bisa gak? Bisa kayak gitu. Istrinya penyabar, suaminya marah-marah, ya udah, suaminya neraka, istrinya surga. Nauzubillahi min dzalik. Bisa gak seperti itu? Bisa. Karena kendali kekuatan dalam rumah tangga itu ada dalam suami. Yang tadinya istrinya sehebat apapun, sempurna apapun sang istri, hebat dia sabar, tapi suaminya kayak layangan singit. Dia punya layangan nggak ada benangnya, kan singit udah. Ya.
dalam bahasa anak-anak ketel, kesana kesini kesana, ya bisa jatuh ke got, bisa jatuh ke kali, bisa jatuh ke atas mobil orang, atas genteng orang, udah diambil disengget pakai galak, ya kena angin, kesini aja lagi, diambil lagi naik ke atas genteng, genteng orang bocor, kemudian lagi mau diambil tuh layangan, pindah lagi, mau diambil lagi, gentengnya bocor lagi, akhirnya satu rumah gentengnya bocor gara-gara satu layangan, padahal layangan 2.000-3.000 rupiah, akhirnya genteng orang 30 juta rupiah. Dia tidak melihat hakikat seperti itu. Yang dia lihat kelihatannya enaknya saja, padahal dia tidak sabar kalau begitu jadi. Sabarin aja, nanti juga layangan kalau ketiup angin dia turun, dia dari atas rumah, begitu enggak? Seperti itu harusnya. Gitu. Jadi seorang mukmin dia harus melakukan dengan tindakan taktis. Gitu. Hebat apapun istri, tapi kalau suaminya berantakan, bakal jadi juga berantakan. Yang pada akhirnya neraka semuanya. Bakal akhirnya neraka semuanya. Karena penumpang itu tergantung kepada co-pilot. Tergantung kepada driver. Kalau drivernya naudzubillah min dzalik mabok-mabokan, dia mabok lagi, mabok lagi. Pada akhirnya, bukan pada akhirnya, ketika itu juga jatuh, mati semuanya. Masih ada juga yang mendingan, yang ibaratnya hidup tapi patah semuanya. Antara pala dan kaki semuanya pada pisah. Pisah, antara pala dan kaki pisah. Pala pada tempatnya, kaki pada tempatnya. Allahu Akbar. Gitu. Ini gara-gara apa? Gara-gara tuh pimpinan oleng. Makanya kalau misalnya suami oleng, udah terima musibah resiko kepada istri dan anak-anaknya. Terima resiko. Kenapa oleng? Mau diapain? Oleng itu suami oleng, naudzubillah min dzalik. Dengan adanya miras. Makanya tidak ada bagusnya miras. Di masyarakat tidak bagus, di perkampungan tidak bagus, di mana saja tidak bagus. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, rijsun, najis. Allah berfirman, najis yang paling najis. Di antara perbuatan setan, udah najis perbuatan setan lah gitu. Minuman keras. Allahu Akbar. Jaga generasi kita dari minuman keras. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang jual minuman keras, orang yang membeli minuman keras, orang yang driverin minuman keras, orang yang punya toko, orang yang punya rumah, orang yang punya tanah, orang jadi direktur, orang jadi konduktor, jadi itu dia tur-turan semuanya, atau tuh miras dibuat tur-turan semuanya neraka. Semuanya neraka, pencatatnya neraka, yang ngawasinnya neraka, yang pada punya kumis melinting tuh, so belaga jadi centeng, neraka. Kenapa? Dia jaga tempat miras, semuanya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tidak berarti tidak ada akan bagus-bagusnya. Keruntuhan satu negara. Gitu. Gimana kalau misalnya miras dijual di Mbak Ayu? Miras dijual di Mbak Ayu. Nenek-nenek pada nenek-nenek coba lihat. Mau beli jamu kemudian dia, ya Allah, nenek-nenek. Udah tinggal 1 hari lagi mati, dia minuman keras. Dipercepat matinya. Gara-gara minuman keras. Gimana ceritanya? Anak-anak bayi dia minuman keras. Dia pikir itu adalah jamu puyung upi namanya. Puyung Lutfi puyung upi muncul diminum. Dia pikir tahu-tahu minuman keras, la ilaha illallah. Kayak tuyul pada astagfirullahaladzim. Dia pada joget-joget, akhirnya naudzubillah min dzalik sekarat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi orang yang tidak mempunyai pemahaman diajarkan seperti itu enggak masuk. Hatinya keras. Diajarkan kayak begini, jangan minuman keras, hatinya tetap aja keras. Ini diantara tanah-tanah yang licin, yang tidak pernah ada bagusnya. Coba kita lihat ada tanah, tapi tanahnya licin. Andaikan ada air banyak, cuma ngelewatin doang. Ngelewatin dua, tanahnya licin. Adakah di tanah licin tumbuh pepohonan? Kan tidak ada. Ibarat orang botak pelontos. Itu mah dibuat. Kalau botak pelontos, ya Allah, selamatkan kami dari botak pelontos.
Ya, jangan sampai kita nggak punya rambut sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah punya rambut. Alhamdulillah. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar, dan sebaik-baik akhir itu adalah nih akhirat, sebaik-baik hari akhir, sebaik-baik tempat kembali adalah akhirat, surga nih. Karena mereka sudah berada di dalam surganya Allah. Jadi malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang penyabar. Wa qala Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sabru thawabuhul jannah." Sabar pahalanya surga. Sabar pahalanya surga. Udah sabar aja. Diajak berantem, sabar. Diajak ngadu panco, sabar. Diajak ngadu ayam, sabar. Diajak ngadu apa lagi? Ngadu kambing atau ngadu karapan sapi, sabar. Jangan sampai sapinya diaduk. Jangan sampai dia punya ayam diaduk. Ada anak di sebagian negara diaduk, sengaja diaduk. Dia punya anak diaduk sama anak orang lain. Udah gitu girang lagi anaknya jatuh. Ini otaknya ditaruh di mana? Makanya banyak orang-orang Betawi mereka mengatakan, lu punya otak di dengkul. Lu punya otak di dengkul, lu nggak pakai otak tuh namanya tuh. Ya ini baru ungkapan. Anaknya diaduk, naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perempuan dia punya anak perempuan kecil kemudian dilotrek kepada laki-laki hidung belang. Naudzubillah, bukan hidung belang lagi, hidung hitam namanya. Kalau hidung belang masih ada sedikit belang, sedikit hitam. Ini hidung hitam semuanya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu yang tadinya artinya putus kesabaran yang model seperti itu. Orang mau mencari hidup kaya, akhirnya ngipri monyet. Akhirnya dia dia mempunyai ilmu ini dan itu, yang akhirnya dia bersosialisasi dengan jin, perjanjian dengan jin, perjanjian dengan tuyul dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Lu putus nih, kesabarannya putus. Ya, kesabarannya putus. Nggak punya sabar. Padahal hidup di alam dunia, di antara hal yang sangat dibutuhkan adalah sabar. Sabar. Orang berpuasa nunggu sampai maghrib. Sabar. Hasil, betul-betul hasil. Allah Akbar. Allah, ya Allah. Jadi sabar itu memang betul tiada batas. Ada santri disebutkan dalam satu sejarah, penuntut ilmu kemudian sudah jelang terus lagi, udah tua rupa-rupanya, karena tidak ada yang mau dilamar oleh dia. Namanya santri nggak punya duit, banyak santri nggak punya duit, sampai itu ketika tuh santri mau ngelamar ini, orang nggak ada yang terima. Dia bawa cuma kain sama baju koko, peci tempo dulu kan peci hitam. Udah gitu persis warna-warna apa? Warna-warna semangka atau warna pepaya. Saking apanya tuh? Saking lamanya tuh warna hitam. Udah gitu dia mau belaga melamar. Pak, saya mau ngelamar anak Bapak. Enggak boleh. Kamu kalau misalnya mau ngelamar anak saya, maharnya ini dan itu. Itu pun kalau kamu punya. Kamu nggak punya, pasti kamu nggak bakal punya. Keluar aja kamu. Tapi Pak, saya punya hafalan Quran. Masya Allah. Saya punya hafalan Quran. Saya punya hafalan hadis. Kalau cuma sekedar alfiyah, nahu, alfiyah zubad, semuanya ya gampang Pak. Nggak pakai alfiyahan. Nggak pakai alfiyahan. Saya nggak terima. Masya Allah. Nangis dalam jeratan hatinya, ya Allah, saya sayang, saya cinta nih sama perempuan ini. Tapi ketika itu, waktu yang membedakan, ketika dia tidak boleh bertemu, dia tetap minta lagi. Ini sesuatu hal yang mustahil nih. Sesuatu hal yang mustahil.
anak kaya yang luar biasa kaya, kemudian bakal dilamar sama santri yang nggak punya duit, ditolak mentah-mentah. Tapi dia sabar, dia lihat, sabar, dia doa. Doanya pakai Yasin lagi, masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Ba'da zuhur 41 kali, ba'da asar 41 kali, ba'da maghrib isya subuh, zuhur lagi, asar maghrib isya subuh, zuhur lagi, asar isya maghrib, terus sehari 41 kali dikali 5 berapa? 41 kali dikali 5 berapa? 100. Ya, 100-an lebih, masya Allah. Masya Allah, 100-an lebih. Dibaca Yasin, ya kan? Kalau zuhur asar aja udah ketahuan. Berapa? 82. Kemudian asar, udah 100 lebih. Ya otomatis maghrib dan isya otomatis lebih. Waduh, banyak banget. Dibaca setiap hari. 3 tahun berturut-turut. Ya Allah, tetap saya memilih dia aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada orang kaya melamar dia, yang perempuan, ada aja tuh halangannya. Ada orang sono mengelamar, ada aja halangannya. Dengan kekuatan sabar nih santri diajak main, santri mau dilawan. Kalau itu santri, bagaimana ulamanya? Ya kan? Bagaimana tuh gurunya santri? 3 tahun, masya Allah. Bayangkan kalau sehari 40 kali Yasin dikali 5, bagaimana kalau jumlah sebulan? Bagaimana kalau setahun? Bagaimana kalau 3 tahun? 3 tahun enggak lama bapaknya sang perempuan sekarat. Ketika bapaknya sang perempuan sekarat, bacain Yasin. Pak, enggak ada yang bisa baca Yasin kecuali itu santri. Mbak, enggak ada yang bisa Yasin kecuali itu santri. Santri yang mana? Yang bapak tolak, nggak punya duit. Udah deh, bawa kemari. Sekarang bapak bakal kabulkan tuh, lihat. Karena sabar. Sabar aja dulu. Ya, nggak punya duit nih, mau nikah, sabar. Nanti 3 tahun, 40 tahun, atau mungkin 30 tahun, hasil, insya Allah. 30 tahunan, insya Allah hasil, amin. Amin, 30 tahun, nggak punya duit, tapi sabar. Sabar, nggak jadi sekarang, nggak ada masalah. Tahu-tahu istrinya lahir, dia meninggal. Istrinya lahir, kemudian dia mendingan, nggak ada masalah. Yang penting apa? Penting nikah, nggak ada masalah. Hajatnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan sabar. Sabar tuh, lihat betapa orang sabar disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keindahan, hal yang tidak mungkin terjadi, tapi terjadi dengan kekuatan sabar. Makanya tadi diungkapkan oleh Allah, walaman sabar wa ghafar. Orang yang sabar dan orang pemaaf itu doanya banyak. Makanya dia selalu doa hasil. Gitu. Ya Allah, kita meminta sama Allah, tapi kita nggak dekat sama Allah, gimana sih? Deketin dulu Allah, kan Allah yang maha memberi rezeki. Kita deketin Allah, Allah maha memberi rezeki. Disitulah letak di mana bermainnya nilai kesabaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita nggak tahu bagaimana cara mengetok rumahnya Allah, bagaimana cara kita mengetok pintunya Allah. Ketok pintunya Allah setiap waktu dan setiap saat. Minta, berdoa terus, ngaji terus, sholawat, zikir dan terus menghadap kepada Allah setiap waktu. Di mana orang tidur, kita menghadap kepada Allah. Orang bangun tidur, kita menghadap kepada Allah. Di mana orang dalam keadaan suka, kita menghadap kepada Allah. Orang dalam keadaan duka, kita menghadap kepada Allah. Itu pendekatan kepada Allah, Allah pasti bakal depan. Man tagarraba ilayya shibran tagarrabtu ilayhi dir'an. Wa man tagarraba ilayya dir'an tagarrabtu ilayhi ba'an. Wa man atani yamshi ataitu harwala. Itu dalam hadis qudsinya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sabru thawabuhul jannah." Sabar pahalanya surga. Indama dzakara fadla syahri Ramadhan, ketika baginda Rasulullah menyebutkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan suci Ramadan, beliau bersabda, "Syahrul Ramadan
Bulan Ramadan wa huwa syahrus sabri, dan Ramadan adalah bulan sabar yang halal. Padahal itu makanan-makanan kita, minuman-minuman kita nggak boleh kita minum, nggak boleh kita makan. Ya kan, istri-istri kita nggak boleh diperlakukan khusus. Kemudian apa namanya, milik-milik kita, tapi kita nggak boleh. Kenapa? Sabar, disuruh sabar, ada waktunya. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wasabru thawabuhul jannah, dan sabar pahalanya surga. Sebentar. Seberapa lamanya sih kita puasa? Gitu. Pahalanya surga. Seberapa lamanya sih kita nahan kesabaran? Pahalanya surga. Sebentar, sebentar. Waktu kita hidup di alam dunia sebentar. Yang terkadang ada orang, ya Allah, kalau lagi saya pahamin, saya masih ingat banget naik pohon jambu. Tuh lihat. Padahal dia naik pohon jambu udah 40 tahun yang lalu. Tapi dia masih terkenang mesra. Ya Allah. Kalau yang laki masih sering, zaman-zaman dulu masih sering ngejar-ngejar apa namanya, layangan. Allahu Akbar. Dikejar-kejar. Masih sering naik pohon apa namanya, pohon cipedak. Ya kalau ada cipedak berarti ada nangka. Nangka, cipedak itu teman. Kalau nangka doang tanpa cipedak berarti enggak sah. Nangka dan cipedak, Masya Allah. Masya Allah, asik banget. Habis makan nangka, minum kopi. Wah, satu kekuatan yang mesra. Gitu. Di musim dingin misalnya, di musim hujan, tuh nangka digoreng, pakai goreng. Luar biasa. Ingat, masih goreng kayak gitu, masih pohon cipedak segede apapun dia tarik. Pohon rambutan, pohon kecapi, pohon apa ditarik. Ingat, padahal udah 40-50 tahun yang lalu. Berarti kan dunia sebentar. Dunia sebentar. Coba kita mau ulangin lagi 50 tahun yang akan datang lagi. Belum tentu ketemu. Umur 50, masih ingat yang 50 tahun yang lalu. Mau balik lagi ke 50 tahun, belum tentu ketemu. Orang yang udah 30 tahun lagi, udah 30 tahun. Mau balik 30 tahun lagi, juga belum tentu ketemu. Kalau misalnya ketemu lagi berarti umurnya 60 tahun. Berapa banyak orang belum sampai 60 tahun udah meninggal dunia. Ya Allah, apalagi di zaman akhir. Zaman akhir, gitu. Bayanu ma'na sabri. Ini adalah penjelasan arti kesabaran. As-sabru, sabar adalah hamlun nafsi ala tahammulil masyagi. Pembawaan jiwa menanggung hal-hal yang berat, wa takallufil makruhati, dan memaksa sesuatu yang dibenci untuk dia jauhin. Jadi tuh sabar, dia menanggung dari hal-hal yang berat. Dia tanggung, dia dijelek-jelekin, dia tanggung, dia sabar. Dia difitnah, sabar. Dia dibenci sama orang pada ngebenci dia. Hatta dia punya jamaahnya ngebenci dia juga. Sabar, astagfirullah, sabar. Dan gimana ceritanya? Kalau misalnya ada anak benci kepada orang tuanya, murid benci kepada gurunya, naudzubillah, dan ini banyak sekali terjadi. Masyarakat benci kepada ulamanya, banyak terjadi. Padahal dengan adanya ulama, masyarakat tersejahterakan. Dengan adanya ulama, dengan adanya majelis, dengan adanya pesantren, masyarakat sekitar bahkan menjadi tenang dan nyaman. Yang tadinya tempat homoseks banyak banget. Yang perempuan sama perempuan apa namanya? Lesbi banyak banget. Banyak orang berbuat mesum, banyaknya luar biasa. Kebanjiran, kebakaran, emang tempatnya. Giliran ada majelis taklim jadi nyaman tuh tempat. Jadi nyaman. Harusnya masyarakat pada berterima kasih. Tapi malah benci sama ulama. Ulama sabar. Padahal yang membuat kebijakan minta dia kepada Allah itu ulama. Ya Allah merubah situasi kondisi masyarakat yang tadinya panas menjadi adem, yang tadinya ngaco menjadi benar, yang tadinya brutal menjadi orang-orang saleh. Itu semuanya berkat adanya ulama. Ulama yang malah difitnah, ulama yang malah dibenci, ulama malah digosok-gosok seakan mereka adalah apa namanya, pemusnah, seakan mereka adalah orang yang jahat. Naudzubillah min dzalik. Itulah fitnah yang sangat luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Tapi sabar, itu nanggung hal-hal yang berat. Lagi jadi santri, belajar. Kan kalau baca kan berat. Berapa banyak orang baca kitab langsung tidur.
Makanya orang kalau misalnya mau tidur, suruh baca kitab, tidur insya Allah. Nggak bisa tidur nih. Emang nggak bisa tidur nanti kenapa emang? Minum kopi, Masya Allah. Ya udah sini, baca kitab bareng. Benar, Allahu Akbar. Nggak pakai Bismikallahumma, ayo Bismika, amut, nggak pakai Astagfirullahaladzim, nggak pakai doa-doa, tahu tidur, blok gitu. Gitu. Ya kan? Bahkan terkadang nggak ada kitab di depannya, dia tidur. Bagaimana kalau di depannya ada kitab? La haula wala quwata illa billah. Jadi tuh obat tidur baca kitab. Obat tidur baca kitab. Makanya banyak orang-orang stres, kenapa disuruh ngaji? Orang-orang stres suruh ngaji, nggak stres, kenapa? Adem, blok. Adem. Makanya orang demen-demen banget kalau tidur di masjid, di mushola, di majelis ta'lim, di pesantren, demen banget. Padahal pesantrennya udah 700 tahun, 70 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 jam, udah 700 tahunan. Adem kayaknya. Tidur di samping kolam yang udah lama banget, adem kayaknya, adem banget ya Allah. Apalagi bulan suci Ramadan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Kalau perlu ndekem di kolam. Adem. Di kolam pesantren, Masya Allah, luar biasa. Asal jangan buang gas. Ketika dia buang gas, batal puasanya. Gitu. Ya Allah, hal-hal seperti itu sudah banyak dipraktikkan. Iya. Adem nggak? Adem. Lihat tempat petilasan mereka, para aulia Allah yang di situ dulu banyak zikirnya mereka para wali. Di situ banyak rupa-rupanya ada kolam, di situ banyak rupa-rupanya ada sumur. Adem. Buat wudhu, buat mandi dan sebagainya, terjaga tuh, lihat. Nah, ini diajarkan betapa orang yang penyabar nanti pada akhirnya adem. Dia sabar, kenapa? Dia nanggung berat, nanggung derita, ya Allah, nanggung derita. Yang makan nangka siapa? Dia kena getahnya. Yang makan nangka siapa? Dia kena getahnya. Kan gak enak banget. Sabar deh udah. Yang makan cipedak siapa? Dia kena getahnya. Ya Allah, sabar deh udah. Gitu. Ini kali pengajian Nabawi TV kita bukan judulnya nangka dan cipedak nih. Karena banyak disebut, enggak, tetap judulnya adalah sabar. Ini mah lagi saya ungkapkan saja, gitu. Karena di antara orang yang sabar, dia belum dapat nangka, dia sabar aja dulu. Dia belum dapat cipedak, dia sabar aja. Minta sama Allah, besok juga datang. Enggak besok-besoknya lagi. Enggak besok-besoknya lagi. Enggak besok-besoknya lagi. Masa di dalam surga enggak ada nangka, enggak ada surga, gitu aja. Ya. Ada enggak? Babonnya nangka ada. Babonnya babonnya cipedak ada, gampang insyaallah. Kalau enggak di dunia berarti di akhirat. Itu sabar tuh namanya. Biarin dah, enggak dapat nangka, enggak dapat cipedak, nanti di akhir tuh sabar. Masya Allah, sabar. Makanya kan dikatakan orang, berapa banyak tuh ibu-ibu yang langsung berat badannya yang tadinya 40 kintal menjadi 40 kilo menjadi 50, subur tuh namanya. Sabar, subur. Dia sabar, subur dia. Coba kalau misalnya tahu-taunya yang tadinya 150 kintal, 150 watt, 150 kilo menjadi tahu-taunya 40 kilo. Itu sabarnya terpaksa. Yang dalam satu bahasa namanya ampeg. Ampegan, Allah, dia pikir suaminya dari 150 menjadi 30. Kasihan. Baju-bajunya dikasih siapa? Ya kan? Bajunya dikasih siapa? Gitu. Karena baju ukuran 90 kilogram, Masya Allah. Ya Allah, biasa aja. Orang sabar santai. Ya, orang sabar santai, sabar. Lagi mau minum kopi. Tahu-tahu ada orang ngambil kopi. Iya dah, emang udah nasib ente. Rezeki ente, Masya Allah, tuh lihat. Tuh, rezeki tuh lihat. Karena rezeki tidak bakal ketukar. Wa tarki mahbubatin, ma'lufatin, dan meninggalkan sesuatu yang dia cinta. Yang dia sayangi. Dia cinta sih, dia sayang. Tapi dia sabar. Sabar bagaimana dong? Gitu. Dia sayang, dia cinta, tapi dia sabar. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Laisalat fi shalihaha,
yang tidak ada kebaikannya. Turdiha bahkan membawa buruk, au tuhlikuha atau membawa celaka, au tudayyi'u atau membuat menyia-nyiakan waktu, wa tufawwitu 'alaiha khairan katsiran atau membuat keluputan yang sangat banyak. Dia sabar. Lagi pula anak muda nih luar biasa. Banyak nih ada anak muda pengangguran. Tapi belaga, dia mau perempuan yang ala apa namanya? Hollywood dan Bollywood. Ente nggak kerja belaga. Sampai ente mati juga nggak ketemu-temu. Atau Hollywood dan Bollywood yang sudah tertutup, berarti menjadi wanita tarim. Ngaji enggak tuh pemuda. Pemuda kesana kesini berantal beruntul yang nggak ada manfaatnya. Mau menghendaki dapat wanita tarim. Ngaca. Ya, kalau misalnya tuh ada anak monyet juga dia bilang tuh anak monyet sambil bawa kaca, ente ngaca. Anak monyet bakal bisa bilang ente ngaca. Lucu gak? Kalau anak monyet bawa kaca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disuruh ngaca. Maksudnya apa anak monyet? Ente ngaca. Oh iya, benerin dulu diri ente gitu. Ya, jadi itu bukan sabar. Itu namanya bukan sabar. Tapi kalau misalnya kita memang sudah layak, tapi kita sabar, emang belum bisa dapat juga, emang udah sabar lagi. Tidak ada satu paksaan dan tidak ada satu keterpaksaan. Karena ada paksaan atau keterpaksaan yang hasilnya tidak bakal menjadi baik semuanya. Gitu. Jangan pernah laki-laki memaksa perempuan, karena tidak bakal baik pada akhirnya. Ya kan? Tuh perempuan nggak suka. Tuh laki dia bawa ke dukun biar suka, terpaksa tuh. Nanti akhirnya repot tuh. Nauzubillah, namanya keterpaksaan. Jangan jadikan angin yang sepoi-sepoi ini merupakan sebuah saksi bisu, sebuah keindahan. Ini hidup penuh dengan indah. Orang yang sabar hidupnya indah, bagaikan orang yang berada di bawah angin yang sepoi-sepoi. Yang ada dia tidur, udah habis tidur dia mimpi, udah gitu mimpi belaga lagi, jadi raja, mimpinya jadi raja. Dia bangun dari mimpi enggak jadi raja lagi, gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nggak sabar, banyak orang nggak sabar. Itu kan mimpi jeratan dari hasil yang ada di dalam kehidupan. Kalau dia mimpi kayak gitu berarti emang dia mau banget jadi raja tapi nggak kesampaian. Ya kan? Coba dia mimpinya, dia suka sama Nabi Muhammad, dia sayang sama Nabi Muhammad, yang dia mimpi adalah Nabi Muhammad. Ada salah satu sahabat Rasulullah, sepeninggal baginda Rasulullah, mimpi Rasulullah. Sepeninggal baginda Rasulullah, mimpi Rasulullah. Kemudian ngadu kepada Sayyidina Umar. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil barihah. Sungguh aku telah melihat baginda Rasulullah semalam. Fi manami, dalam tidurku. Sayyidina Umar akhirnya berkata, Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadah. Sayyidina Umar menjelaskan tentang sabda Rasulullah, barang siapa yang melihat aku di mimpi, sungguh dia bakal melihatku nyata-nyata. Enggak lama langsung lihat baginda Rasulullah secara nyata. Kenapa? Malamnya ngimpi baginda Rasul nyata, seketika setelah itu ngelihat baginda Rasulullah secara nyata. Karena tidak ada hal yang mustahil, orang yang sudah mimpi Rasulullah dia ngelihat Rasulullah secara nyata. Kekuatan batinnya itu semuanya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kuatkan batin kita, sabarkan diri kita dalam menjalankan ibadah dan dalam menjauhi perbuatan maksiat. Karena Sayyidus Sabirin wa Rasulullah, Sayyidus Sabur wa Rasulullah, junjungan orang yang sabar itu adalah baginda Rasulullah. As-sabru bihadzal ma'na, sabar dengan arti ini, jundun min junudil aqli, itu berarti prajurit akal
Jadi kalau misalnya dia udah menjalankan kesabaran, berarti akalnya sudah terpatri. Dia punya akal sudah benar. Dia sabar. Orang yang tidak sabar berarti akalnya tidak benar. Benar. Orang marah-marah mulu. Hatinya tuh, waduh, bagaikan air ombak di belahan khatulistiwa sana. Air ombak yang ada di di lautan Antartika. Menyeramkan. Dia hatinya kayak gitu, bagaikan ombak seperti itu. Gitu. Tidak ada benar-benarnya. Berarti akalnya nggak benar. Orang yang tidak sabar berarti akalnya tidak benar. Ada yang koslet akalnya. Lihat dan dengarkan ucapan dari Al-Habib Umar sini. Perhatikan jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tudbatu bihi harakatul insan, bakal menjadi kuat gerakan manusia. Orang kalau sabar gerakannya santai. Coba lihat orang yang sudah ahli kungfu, orang ahli silat, orang ahli mainan dalam, santai dia. Wah, langsung pluk, dengan cepat pluk, langsung diambil. Ibarat ada orang mau main gerak-gerakan, main gerak-gerakan dulu, enggak, tek langsung, blok langsung kena. Tidak didapat kecuali sabar. Lihat, gerakan manusia. Kita lihat orang yang penyabar atau tidak dari gerakan kakinya aja kelihatan. Gerakan kaki walaupun kakinya korengan, walaupun kakinya cantengan, dia punya kuku, dia punya kaki, kuku, cantengan. Udah ada orang, dia nggak sabar nih, udah punya kuku, cantengan, dicium lagi. La haula wala quwata illa billah. Berarti ini bukan orang sabar. Ketahuan dia punya kuku, cantengan, dicium, dia korek-korek, dicium, bau ya, ente berakal atau enggak? Ente benar-benar, masya Allah tuh, ketahuan. Ada tuh namanya satu binatang namanya bangsat. Udah ketahuan bangsat dipites, udah gitu dicium, pinter. Ente pinter. Ente udah ngaji, kok pinter? Bener pinter. Blow on ente. Astagfirullah. Kayak begitu jadi hidup memang penuh banyak permasalahan. Hidup banyak masalah. Kalau nggak punya banyak masalah, nggak usah hidup. Karena hidup tempatnya masalah. Tapi sebaik-baik di tempat masalah itu adalah di dalam dunia, dan diperbaiki permasalahan itu ada di dalam dunia untuk dia menjadi orang yang sabar. Bagaimana dia sabar kalau dia tidak ada masalah? Nggak ada masalah, bagaimana mau sabar? Masalah dulu yang banyak, masalah kanan kiri atas bawah, habis itu kuat dia, kekuatan dia sudah kuat. Orang yang kalau sudah banyak diterpa, dia sabar, diterpa, dia sabar, diterpa, dia sabar, diterpa, dia sabar. Kecil yang kayak gitu. Ibarat ada orang yang push up setiap hari 1000 kali. 1000 kali dia push up. Kemudian tahu-tahu komandannya nyuruh dia push up 5 kali. Kecil. Kecil nggak? Udah biasa. Sama. Ada orang yang memang sudah dia dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama Allah. Kemudian dicemberutin sama orang. Kecil. Dicemberutin sama orang. Hatta 1 juta orang cemberut, cemberut semuanya, nggak ada masalah. Kenapa? Dia lagi asik dengan Allah. Orang yang lagi asik dengan Allah dicemberutin 1 juta orang, dia nggak terasa. Kenapa? Dia asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia asik dengan ilmu, dia asik dengan dakwah. Gitu. Makanya mereka para ulama-ulama saleh, semakin mereka dicemberutin, semakin kuat derajatnya di sisi Allah. Semakin mereka dibenci, semakin kuat mereka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqumu bihi mizanul insafi linnas, dan tegaklah timbangan keinsafan manusia. Keinsafan manusia dilihat dari sabar atau tidak. Lihat, manusia baik atau tidak dilihat dari sabar atau tidak. Sabar dia menjadi istri, sabar dia mendidik istri, sabar dia mendidik anak, sabar dia mendidik ini dan itu. Sabar. Ada satu ungkapan, orang yang penyabar tempatnya selalu bersih. Karena dia tidak mau kotor. Dia selalu dibersihin lagi. Beruntunglah mempunyai istri yang ahli bersih. Amin. Berarti penyabar itu dia. Dibersihin lagi. Ada 1 debu dibersihin lagi. Ada 2 debu, apalagi sih? Tuh lihat, beruntung.
Amin ya rabbal alamin. Makanya sebaik-baik pesantren di mana santrinya sabar. Kalau ada sabar, ada debu satu langsung dibersihin, enggak nunggu ada 5 piring ketel atau apa namanya, enggak, dia langsung bersihin. Disuruh nggak disuruh langsung dibersihin. Kamar mandi, oh walaupun tuh kamar mandinya tumpah misal, dibersihin, enggak saling mengandalkan. Berarti itu adalah santri yang penyabar. Biasanya, dan bukan biasanya, justru santri yang penyabarlah santri yang berhasil. Ya, siapapun orang bisa mendapatkan jabatan tinggi di akhirat, dunia pula, itu lantaran dia orang sabar. Sabar. Satu waktu ada seseorang bertanya kepada guru saya, Muallim Syafi'i Adzami, Muallim, saya jualan kok begini banget ya? Kenapa emangnya? Dulu saya jualan sembako, nggak banyak laris. Saya jualan ke perkakas, nggak banyak laris. Saya jualan ke ini dan itu. Kata Muallim, ente kalau mau jualan sembako, sembako aja. Dari awal sampai akhir ente sembako, ente sabarin aja. No lihat. Banyak orang Cina, ya, Cina sabar tuh, Masya Allah. Jualan apa namanya? Sembako. Ada orang nggak ada orang tetap dia jualan. Hasil nggak? Hasil, sabar, Masya Allah. Kita juga begitu. Kalau mau ibaratnya mau hasil, sabar. Sabar, jangan gampang gulung tikar. Ada seorang ustaz nggak laku, jadi penyanyi. Astagfirullah. Ada ustaz nggak laku jadi penyanyi dangdut. La ilaha illallah. Ada penyanyi nggak laku, jadi ustaz. Di kemana-mana ceramah, akhirnya dia nyanyi mulu di mana tempat dia nyanyi. Emang asalnya artis. La ilaha illallah. Itu namanya nggak sabaran. Dia yang penting dapat, nggak bisa. Kalau orang sabar, satu diistiqamahkan, satu dikuatkan. Itu namanya sabar. Ada orang pesantren, dalam era 10 tahunan 10 pesantren yang dia belajar. Dengan ada orang 10 tahun di satu pesantren yang bakal dia dapat. Kenapa? Ilmunya sempurna dibanding 10 tahun dengan 10 pesantren yang ada. Celap-celup, nggak hasil. Orang yang main celap-celup, nggak hasil. Gitu. Justru orang yang belajar sempurna sampai akhir, sampai bahkan dikatakan oleh gurunya berdakwah, itu adalah orang yang berhasil. Ini belum apa, udah pindah. Itu model orang yang tidak berhasil. Sampai dimanapun dia berada, dia pindah, nggak bakal berhasil. Wa yusiluhu dzalika ila tarkil intisafi lin nafsi. Mendatangkan yang demikian itu untuk meninggalkan intisafi lin nafsi, merasa benar. Dia enggak pernah merasakan bahwa dirinya benar. Dia terus introspeksi diri. Kalau misalnya ini benar dari Allah. Al khairu minallah. Al khairu minallah. Kebaikan itu datang dari Allah. Makanya kalau yang namanya kebaikan itu adalah hidayah yang datang dari Allah. Tidak salah kalau misalnya itu ada khairul hidayah. Enggak salah, karena kebaikan itu datang dari hidayah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak salah. Sungguh tidak salah. Karena kebaikan itu datang dari hidayah Allah, dan hidayah Allah adalah satu kebaikan, keagungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan dan kebaikan, keindahan hidayah itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat khairul hidayah itu Nabi besar Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, masyaallah, sebaik-baik yang datang dari hidayah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wasfun min awsafil kamal. Berarti dia sudah mendapatkan sifat kesempurnaan. Sempurna. Yang tadi saya katakan, perempuan sempurna, laki sempurna. Perempuan sempurna dapatnya laki sempurna. Laki sempurna mendapatkan perempuan sempurna. At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik bakal mendapatkan perempuan yang baik. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan yang baik bakal mendapatkan laki yang baik.
Kenapa Sayyidatuna Khadijah dapat Nabi Muhammad? Karena Sayyidatuna Khadijah sempurna. Dapat yang sempurna. Ada kan terkadang, Masya Allah, ada laki-laki nggak sholat, nggak apa, tapi mau dapetin perempuan santri. Tadi makanya dibilang tuh, suruh ngaca dulu. Belum sempurna ente. Karena at-tayyibatu lit-tayyibin, at-tayyibuna lit-tayyibat. Itu. Kalau nggak dapat di dunia, dia bakal dapat di akhirat. Itu lihat. Kalau dia nggak dapat di dunia, tuh orang-orang sempurna, dia bakal dapat di akhirat. Dan itu adalah hukum pasti. Makanya disuruh sabar. Fatihah al-Qabul tamam Rasul. Bila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wa li anbiya khitama wa ala al kirami wa sabika nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana wa innana ashrafna fatum alayna تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة رتل أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول كل سول صلى وسلم عليه حد الحب وآله وصحبه عدال طش الصحب والحمد لله في البدء